Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Bagi trader yang belum mempelajari indikator Ichimoku, maka indikator ini akan terkesan sangat ruwet. Banyak pula trader yang kurang memahami komponen-komponen dari indikator Ichimoku dengan benar. Akibatnya, indikator ini digunakan dengan cara yang tidak tepat. Dalam video ini, saya akan membahas dengan simpel setiap komponen dari indikator Ichimoku serta 4 syarat yang harus dipenuhi sebelum kita membeli, sekaligus teknik kapan kita harus menjual. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila konten ini memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Silakan juga untuk komen jika ada pertanyaan dan masukan. Secara sekilas, bagi trader yang baru saja melihat indikator Ichimoku Kinkyoho, mungkin agak sulit dicerna dan terkesan sangat rumit. Namun indikator ini sebenarnya bertujuan sebaliknya. Seperti arti dari namanya, Ichimoku berarti one look atau melihat sekilas. Kinkyo berarti equilibrium atau kesetimbangan. Sedangkan hyo artinya adalah chart. Artinya indikator ini bertujuan untuk memberikan informasi secara komplit cukup dengan memandang sekilas. Setelah rekan-rekan trader mampu memahami indikator ini dengan benar, maka saya yakin akan sangat memudahkan dan mempercepat analisa rekan-rekan semua di masa datang. Rekan-rekan juga bisa mempelajari indikator-indikator yang lain seperti RSI, MACD, stokastik, dan lain-lain dalam playlist berikut ini. Ichimoku sendiri didevelop oleh seorang jurnalis Jepang bernama Koichi Hosada. Beliau memerlukan waktu 30 tahun lebih untuk menyempurnakan indikator ini sebelum akhirnya dipublis di tahun 1960-an. Ichimoku dipandang sebagai salah satu indikator yang paling komplit dan bisa dipergunakan sendirian tanpa perlu dikombinasikan dengan indikator lain. Dengan indikator Ichimoku, rekan-rekan trader bisa melihat arah tren, momentum, potensi area support dan resisten, serta mampu memberikan sinyal jual dan beli sekaligus. Oleh karena itu, di video ini saya akan berusaha menjelaskan secara detail fungsi dari masing-masing komponen dalam indikator Ichimoku, sehingga rekan-rekan mampu memahami dan dapat mempergunakannya dengan benar. Di video ini juga saya akan share syarat-syarat untuk menjadi trigger beli, sekaligus aturan untuk take profit atau cut loss yang kadang sering salah digunakan oleh banyak trader. Indikator Ichimoku cukup populer dan umumnya akan tersedia di semua trading platform. Jika kita munculkan indikator Ichimoku akan muncul seperti tampak di layar. Indikator ini terdiri dari 5 macam komponen. Tenkan-sen yang saya warnai biru, Kijun-sen saya warnai kuning, Chikou yang berwarna hitam, serta Senko Span A dan Senko Span B. Kombinasi Senko A dan B akan membentuk Kumo Cloud atau awan Kumo. Mari sekarang kita bahas satu persatu masing-masing komponen ini. Untuk memudahkan, di video ini saya gunakan satu chart saja, yaitu daily chart saham Eka Dharma. Tenkan-sen atau conversion line didapatkan dari rata-rata harga tertinggi dan harga terendah dalam 9 periode terakhir. Caranya cukup mudah. Dalam 9 periode terakhir, kita bisa cari harga tertinggi yaitu di harga 1.315 dan harga terendah di Rp1.220. Maka value Tenkan-sen adalah 1.315 ditambah 1.220 dibagi 2, yaitu 1.268. Fungsi dari Tenkan-sen adalah untuk memberikan indikasi short-term momentum. Short-term momentum karena Tenkan-sen menggunakan data hanya 9 periode terakhir saja, atau sekitar 2 minggu jika digunakan chart daily. Jika Tenkan-sen arahnya ke atas, maka momentum harga short-term sedang naik. Demikian sebaliknya. Saat Tenkan-sen mendatar, artinya harga sedang berkonsolidasi karena harga tidak mampu melewati range harga tertinggi dan terendah dalam 9 periode terakhir. Atau dalam kata lain, harga hanya berkutat di area range harga tertinggi dan terendah periode 9 hari tersebut.
Tenkan-sen juga berfungsi sebagai indikasi garis support dan resisten, seperti halnya garis moving average. Jika kita bandingkan dengan garis moving average periode 9, maka Tenkan-sen akan jarang berubah-ubah. Tenkan-sen akan berubah arah hanya jika muncul momentum harga naik atau turun melewati range harga 9 periode terakhirnya. Moving average akan lebih sensitif. Moving average akan mengikuti harga karena merupakan rata-rata 9 periode terakhir. Banyak studi menyatakan jika Tenkan-sen lebih reliable dibandingkan moving average jika dipakai sebagai garis support dan resisten. Tenkan-sen disebut jarang memberikan fake signal seperti false breakout atau false breakdown. Jika Tenkan-sen adalah rata-rata harga tertinggi dan harga terendah dalam 9 periode, maka Kijun-sen atau baseline mengambil 26 periode terakhir. Jika kita gunakan chart daily, maka akan mewakili sekitar sebulan lebih hari trading. Cara menghitungnya juga sama seperti Tenkan-sen. Kita amati 26 periode terakhir dan kita dapatkan harga tertinggi di 1380 dan harga terendah di 1085. Maka rata-rata dari dua harga ini adalah 1233. Karena menggunakan periode yang lebih panjang dari Tenkan-sen, maka Kijun mewakili momentum jangka menengahnya. Saat Kijun-sen naik, artinya momentum jangka menengah sedang naik, dan sebaliknya. Saat garis Kijun flat, artinya tidak ada tren atau fase konsolidasi. Seperti halnya Tenkan, Kijun juga berfungsi sebagai potensi garis support dan resisten. Komponen ketiga adalah Senkou Span A. Senkou Span A adalah komponen pembentuk awan Kumo bersama-sama dengan Senkou Span B. Senkou Span A didapatkan dari rata-rata hasil Tenkan dan Kijun. Hasilnya kemudian diproyeksikan 26 periode ke depan. Dalam contoh saham EKAT ini, hasil Tenkan adalah 1.268 dan Kijun 1.233 rupiah. Maka rata-ratanya adalah 1.250. Komponen keempat adalah Senkou Span B. Senkou Span B mirip dengan Tenkan dan Kijun, namun dengan periode yang lebih panjang yaitu 52 periode. Senkou B didapat dari rata-rata harga tertinggi dan terendah dalam 52 periode terakhir. Maka di contoh ini didapatkan Senkou B adalah rata-rata harga tertinggi di 1380 dan harga terendah di 935 yaitu 1158. Hasilnya kemudian diproyeksikan 26 periode ke depan sama seperti Senkou Span A. Saat Senkou Span A dan Span B digabungkan, maka akan menjadi awan Kumo seperti ini. Saat Senkou A berada di atas Senkou B, maka awan akan berwarna hijau. Sebaliknya, jika Senkou B di atas Senkou A, maka awan berwarna merah. Perubahan warna atau cloud twist menandakan indikasi awal perubahan arah tren. Dalam contoh ini, cloud twist terjadi menandakan awal perubahan tren dari bearish menjadi bullish. Arah awan Kumo juga mengindikasikan kekuatan tren. Saat awan Kumo menoleh ke atas, mengindikasikan tren naik. Dan sebaliknya, saat awan Kumo flat, artinya kekuatan tren yang lemah atau mungkin saham sedang berkonsolidasi. Seperti halnya Kijun dan Tenkan, Senkou Span A dan B juga berfungsi sebagai garis support dan resisten. Saat harga cenderung memantul dari kedua awan ini. Saat harga breakout atau breakdown dari Senkou A dan B, hal ini mengindikasikan breakout dari level support dan resisten yang penting. Komponen terakhir adalah Chikou Span atau lagging span. Komponen ini menjadi salah satu yang paling kurang dipahami dan sering diabaikan banyak trader. Chikou Span sendiri adalah harga penutupan dari periode sekarang dan mundur 26 periode ke belakang.
Tujuan dari Chico Span adalah memberikan visualisasi kepada trader untuk membandingkan tren saat ini dengan tren sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah membahas kelima komponen Ichimoku secara lengkap. Jika rekan-rekan trader sudah memahami arti dari 5 komponen-komponen tersebut, lalu bagaimana cara trading yang benar dengan indikator Ichimoku? Ada 4 syarat yang harus dipenuhi secara keseluruhan sebelum kita bisa membeli. Kriteria pertama adalah harga harus berada di atas awan kumo. Syarat kedua adalah Tenkan-sen berada di atas Kijun-sen dan arah garisnya mengarah ke atas. Syarat ketiga, Chico Span harus berposisi di atas harga. Dan yang terakhir, awan kumo sudah berubah menjadi warna hijau. Mari kita bahas lebih detail dengan chart setelah ini agar memudahkan. Sedangkan untuk kriteria jual, maka harga harus ditutup di bawah garis Tenkan atau Kijun atau masuk ke dalam awan kumo. Ingat jika garis-garis ini bertindak sebagai garis support. Jika harga ditutup di bawahnya, maka terkonfirmasi adanya perubahan yang signifikan terhadap arah tren. Mari sekarang kita bahas lebih detail keempat syarat tersebut dengan contoh chart. Di depan sudah disebutkan syarat pertama adalah harga berada di atas awan kumo. Saat harga berada di atas awan mengindikasikan tren yang sudah menjadi bullish. Harga yang berada di dalam awan mengindikasikan fase konsolidasi dan tidak akan memunculkan trigger beli. Harga yang sedang berada di bawah awan mengindikasikan tren harga yang sedang bearish. Dan sebagai trader, sebaiknya kita menghindari membeli berlawanan dengan arah tren. Di chart tekad ini, kita lihat di lingkaran merah, harga pertama kalinya berada naik di atas awan. Namun, sebelum kita memutuskan untuk membeli, kita perlu cek 3 syarat yang lain yang harus dipenuhi. Nah, syarat kedua adalah Tenkan-sen berada di atas Kijun-sen. Jika rekan-rekan ingat, Tenkan mewakili short term dan Kijun mewakili long term medium trend. Mirip dengan strategi moving average, kita ingin melihat garis yang lebih cepat atau short term berada di atas garis yang lebih lambat atau long term-nya. Satu hal yang penting adalah arah kedua garis ini harus naik ke atas dan tidak sedang flat. Arah ke atas menandakan momentum yang naik. Di contoh chart ini, syarat tersebut juga sudah bisa dipenuhi. Syarat yang ketiga adalah Chico Span berada di atas harga. Di sini syarat itu juga bisa dipenuhi. Chico yang berada di atas harga menandakan tren saat ini sudah meningkat dibandingkan tren masa lalu. Syarat yang keempat atau yang terakhir adalah kita ingin melihat awan kumo di depan sudah berubah berwarna hijau. Warna hijau mengindikasikan perubahan tren yang sudah menjadi bullish. Saat keempat syarat ini sudah terpenuhi, maka rekan-rekan bisa membeli satu tik di atas candle tersebut dengan level stop loss jika harga ditutup masuk kembali ke dalam awan kumo. Di sini kita lihat trade yang berhasil, di mana saham EKAD harganya naik dari 900 saat trigger buy muncul pertama kali dan mencapai titik tertingginya di 1385. Ini memberikan upside lebih dari 50%. Mengapa penting bagi trader memastikan keempat syarat tersebut terpenuhi? Banyak trader langsung membeli saat harga breakout dari awan kumo tanpa memperhatikan 3 syarat yang lain. Keempat syarat tadi bertujuan untuk memastikan tren yang sudah terkonfirm ke arah trade kita. Artinya kita hanya membeli saat harga benar-benar sudah uptrend. Tujuan hal ini untuk menghindari banyak false signal seperti contoh di chart ini. Mungkin bagi banyak trader merasa jika menunggu keempat syarat itu terpenuhi, maka harga sudah terlanjur naik lebih banyak. Dan kita kehilangan kesempatan membeli di harga yang lebih murah. Namun syarat-syarat ini sebenarnya menjadi kelebihan strategi dari Ichimoku, di mana trigger beli hanya muncul saat tren sudah terkonfirm naik. Strategi Ichimoku ini mirip dengan strategi trend following,
di mana trader buy high dan sell higher menunggu tren sudah terkonfirm naik terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan exit rules-nya? Garis-garis Tenkan, Kijun, dan awan Kumo juga bertindak sebagai garis support. Saat harga ditutup di bawah garis-garis ini, maka bisa dijadikan trigger untuk jual. Umumnya, trader menggunakan Kijun line sebagai level stop loss. Jika harga ditutup di bawah Kijun, maka akan muncul trigger sell. Di chart ini muncul false breakdown di area Kijun dan harga kemudian memantul kembali. Hal ini menandakan tren mediumnya masih baik dan kita masih bisa hold saham ini. Batas terakhir untuk stop loss adalah awan Kumo. Saat harga turun dan ditutup di dalam awan, maka trader wajib untuk melakukan stop loss. Hal ini mengindikasikan perubahan tren yang signifikan. Nah, demikian rekan-rekan trader sharing tentang indikator Ichimoku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.